Perkenalkan, nama saya Sugeng Widianto dari Keperawatan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 20110200046. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Bahasa Indonesia. 5 materi tersebut diantaranya adalah Bahasa Indonesia Baku, yang kedua Bahasa Indonesia dan fungsinya, yang ketiga kalimat dalam Bahasa Indonesia, dan yang keempat 30 untuk dalam Bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah fungtor-fungtor dalam kalimat Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang Bahasa Indonesia yang Baku. Bahasa Indonesia yang baku adalah bahasa yang sudah terstandarisasi. Artinya melalui bahasa ini melalui tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Artinya bisa melalui kaidah-kaidah yang berlaku, diantaranya IYD atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam bahasa baku ini terdapat 3 ciri, diantaranya adalah kemantapan dinamis. Nah, kaidah-kaidah yang berlaku itu tidak bisa dirubah, konsisten, artinya tidak tetap. Dan yang kedua adalah kecendikiaan, artinya dalam perwujudan, dalam berbicara, kalimat, kata, atau paragraf itu melalui penalaran pemikiran yang masuk akal, logis, dan teratur. Dan yang ketiga adalah keseragaman, artinya bahasa baku ini beranggapan bahwa adanya keseragaman kaidah, jadi sama, tetapi bukan seragam bahasa atau bentuk bahasa itu sudah memiliki ciri khasnya tersendiri. Dalam bahasa baku menurut Paul ini dibagi menjadi 5 fungsi. Di antaranya fungsi pertama adalah penyatu. Jadi komunikasi ini antara komunitas bahasa dan pemindah bahasa itu memiliki identitas kultural atau politik komunitas tersebut. Jadi memiliki identitas tersendiri dalam bina berbahasa. Dan yang kedua adalah sebagai pemisah, yaitu bahasa ini menjadi pembeda antara komunitas satu dengan komunitas yang lain. Yang ketiga adalah pemberi prestis jadi bahasa ini bertindak sebagai pembawa gengsi sosial dan kultural, baik untuk komunitasnya ataupun untuk dirinya sendiri. Yang keempat maksudnya partisipatif, yaitu dimaksud dengan sebagai penutur bahasa atau sebagai para ahli, itu bisa mendapatkan manfaat dari penguasaan bahasa baku. Dan yang kelima adalah sebagai kerangka acuan, jadi sebagai tolak ukur penilaian sebuah praktik kebahasaan. Jadi sebagai tolak ukur bagaimana bahasa tersebut yang baik dan benar. Lanjut, untuk materi yang kedua adalah Bahasa Indonesia dan fungsinya. Untuk fungsi bahasa Indonesia ini sangat beragam. Di antaranya satu, sebagai fungsi ekspresi. Jadi pembicara yang menyampaikan komunikasi itu berbicara tentang sesuatu atau tentang masalah yang sedang dihadapi, itu bisa menunjukkan eksistensi dirinya. Kenapa? Soalnya ini bisa menarik perhatian orang atau bisa dalam bentuk menyampaikan pendapat, ide dengan baik dan benar. Yang kedua adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi tidak akan terjadi atau tidak akan terlaksana jika fungsi ekspresi itu belum terpenuhi. Jadi syarat utama berkomunikasi adalah fungsi ekspresinya. Dan untuk yang ketiga adalah fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Jadi dalam lingkungan sendiri seperti rumah atau lingkungan baru seperti komunitas, organisasi atau sekolah atau apa, itu kita wajib beradaptasi. Bagaimana cara beradaptasi tersebut? Yaitu dengan bahasa. Jadi seumpamanya
sekolah yang terpelosok ya pasti menggunakan ya bahasa tersebut di pelosok tersebut gitu, agar mudah dipahami. Yang keempat adalah fungsi kontrol sosial. Jadi kontrol sosial ini bisa mempengaruhi perilaku sosial atau perilaku orang lain, tindakan orang lain gitu. Yang kelima adalah fungsi untuk membentuk karakter diri. Dilanjut dengan materi yang ketiga, yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam kalimat bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat dasar. Kalimat dasar ini bukan jenis kalimat, jadi melainkan sebuah acuan membuat tipe kalimat. Di antaranya seperti SPOK, SPO, PEL, apa sih itu SPO, PEL, S sebagai subjek, P predikat, O sebagai objek, L sebagai pelengkap, dan yang terakhir adalah K itu sebagai keterangan. Lanjut ke jenis kalimat dasar. Jadi untuk kalimat dasar ini bisa bermacam-macam, yaitu tergantung dengan jumlah klausa pembentuknya, fungsi isi, kelengkapan unsur, susunan subjek dan predikat, dan yang terakhir adalah sifat hubungan aktor dan aksi. Yang pertama, jenis kalimat menurut jumlah klausanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat tunggal, yang kedua adalah kalimat majemuk. Dan apa sih itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa bebas. Sedangkan kalimat majemuknya itu lebih dari satu klausa, jadi boleh dua, boleh tiga. Artinya ini kalimat tunggal itu seperti contoh SP. Kalimat tunggal hanya ada SP, jadi nggak boleh double SP-nya gitu. Kalau untuk majemuk itu kayak subjek, predikat, keterangan itu boleh lebih dari satu, dua. Yang menjadikan biasanya itu kalau dalam kalimat majemuk ada tanda komanya, jadi bisa digabung dengan induk kalimat. Nah, dalam kalimat majemuk juga ya, dibagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara atau koordinatif. Yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat atau kompleks. Untuk yang jenis menurut fungsinya, jadi menurut fungsinya itu ada macam-macam, diantaranya ya ada kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seru. Ya, untuk yang ketiga adalah jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya. Jadi di sini dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat mayor sama minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang sempurna, sedangkan yang kalimat minor adalah kalimat yang tidak sempurna. Untuk mayor sendiri didasari pada kalimat tunggal dan kalimat majemuk gitu. Yang terdiri dari ya, bebasnya klausa yang dibuat. Untuk kalimat yang tidak sempurna, jadi kalimat yang predikatnya itu tidak lengkap. Contoh kayak ayah di Sumatera, jadi itu kan gak sempurna, harusnya itu ayah sedang berada di Sumatera harusnya. Dan yang keempat adalah jenis kalimat menurut susunan subjek dan predikatnya. Di sini bisa dibagi menjadi dua, yaitu kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang berpola SP, jadi subjek sama predikat doang. Sedangkan yang kalimat inversi adalah kebalikannya, jadi predikat SP, jadi predikat subjek PS, kebalikannya dari versi. Contoh dari kalimat versi ini yaitu mereka bersalaman, jadi dua kata doang. Dan untuk yang dua kata doang. Dan untuk kalimat inversi adalah contohnya artikel televisi, jadi predikatnya itu di depan. Untuk yang kelima adalah kalimat menurut sifat, fungsi, aktor, dan aksi. Jadi di sini dibedakan menjadi 4,
Di antaranya itu kalimat aktif, pasif, kalimat medial, dan kalimat resiprokal. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya itu sebagai pelaku. Jadi bisa berupa ber atau sebagainya. Contoh kayak adik bermain bola, bermain, ada kalimat aktifnya bermain. Untuk kalimat pasif kayak kalimat yang subjeknya itu berperan sebagai menderita atau mengenai pekerjaan, seperti contoh berawalan an. Jadi contohnya piring dicuci Anita, jadi dicuci pasif. Jadi untuk pelakunya sendiri kalau untuk pasif. Untuk yang ketiga kalimat medial, yaitu kalimat yang subjeknya itu berperan baik sebagai pelakunya. Jadi untuk dirinya sendiri, kayak dia menghibur dirinya sendiri. Jadi untuk baik itu pelakunya. Untuk yang keempat adalah kalimat reciprocal. Kalimat reciprocal adalah kalimat yang subjek atau objeknya melakukan sebuah perbuatan yang berbalas-balasan. Jadi kayak saya sering menukar buku dengan si Joni. Jadi berbalas-balasan, bertolak, ada timbal baliknya. Untuk yang keempat kalimat inti dan kalimat untuk yang keempat adalah kalimat inti dan inti kalimat. Kalimat inti adalah kalimat yang terdiri dari S dan P, subjek dan predikat. Sedangkan dari inti kalimat tersebut terdiri dari unsur-unsur SPO. Jadi perbedaannya antara inti kalimat dengan kalimat inti adalah tentang SP-nya. Kalau kalimat inti ada SP doang. Kalau untuk inti kalimat ada objek. Dan yang untuk yang kelima adalah ada yang namanya kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang diungkapkan oleh pembicara itu mudah dipahami, mudah dimengerti oleh si pembicaranya juga. Dan untuk ketentuan dari kalimat efektif ini itu berstandar tentang ketentuan EJD. Jadi syarat keefektifannya itu ada 6: kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan yang terakhir adalah kelogikan. Dan untuk materi yang keempat ada yang namanya seluk-beluk dalam kalimat ya. Jadi di sini dibagi menjadi dua lapis, yaitu dalam hal bentuk, yang kedua dalam hal makna. Dalam hal bentuk itu ada yang namanya kalimat mayor sama minor. Ya, kalau maknanya itu ada kalimat berita, tanya, seru, dan emphatik. Untuk kalimat mayor itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk lagi itu dibagi menjadi dua, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Balik lagi ke bagian bentuk makna. Tentunya kalian tahu kalimat berita, kalimat perintah, seru, dan emphatik. Untuk kalimat emphatik itu artinya penegasan khusus. Kayak contoh Amirlah yang nendang bola, jadi katalah itu penegasan khusus. Itu yang disebut dengan kalimat emphatik. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang funktor dalam kalimat bahasa Indonesia. Jadi unsur-unsur atau funktor di sini dimaksud yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, subjek, apa itu subjek? Subjek yaitu tokoh pelaku.
contoh kayak kakek, iya, maaf sebelumnya, bukan iya tapi aku, saya, kayak gitu. Untuk predikat, yang kedua predikat yaitu bagian kalimat yang memberitahu melakukan perbuatan, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau si subjeknya. Yang ketiga adalah objek, yaitu sasaran yang dilakukan pelaku. Contoh kayak mereka memancing ikan pari, ikan parinya itu yang objek. Yang keempat adalah pelengkap, itu kalimat yang melengkapi predikat. Jadi untuk melengkapi untuk keterangan, keterangan bisa berupa waktu, itu bisa di awal, di tengah, di akhir, sesuai yang diinginkan. Contoh kayak Antoni menjilid makalah kemarin pagi. Kemarin pagi itu keterangan. Untuk keterangan itu di sini Antoni menjilid makalah kemarin itu keterangannya bagian apa? Sekian dari saya untuk penjelasan dari kelima materi tersebut. Selebihnya bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.